apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Indra Yudhistira di acara Di Balik Layar. Hari ini spesial sekali karena edisi Lebaran saya tampilkan juga tamu yang istimewa. Dia adalah seorang aktor, pemain sinetron, tapi lebih dikenal sebagai host. Tapi hari ini dia tidak hanya bicara soal karirnya, tapi juga bicara sebagai content creator, produser handal yang membawai hampir lebih dari 50 karyawan. Luar biasa, karirnya melejit, tidak hanya di dunia televisi, tapi juga di dunia digital. Mari kita sambut, ini dia Raffi Ahmad. Halo, apa kabar, Vi? Mas Indra Yudhistira Ramadan, ya Allah, bosku. Raffi, gila. Ini Mas Indra ini, biar ini gue nyapa followersnya Mas Indra apa nih? Apa aja lah. Apa aja? Oke, buat yang mendengarkan hari ini, Mas Indra ini salah satu pahlawan Raffi Ahmad saat gue masih di RCTI. Dia bos gue dulu. Sampai sekarang sih. Kemarin gue diajakin lagi di RCTV, di Indonesia. Tapi keren, Mas Indra tuh salah satu orang TV yang gue ngefans. Dari film Biarkan Bintang Menari, gue nonton yang lu direct, Mas. Oke. Ya, itu lama banget ya film di awal-awal. Oke, Vi. Ini karena di jalan jadi gambarnya nggak apa-apa, agak geser-geser deh. Ya, gue diam. Jelas gak? Jelas sih, jelas Vi. Oke, Vi, kayaknya lu harus cerita. Ya, kayaknya lu harus cerita sih, Vi. Kan kalau kita lihat sekarang Raffi nggak cuma sukses sebagai host, tapi juga content creator digital, kemudian produser yang sangat sukses ya di dua dunia TV dan digital. Nah, waktu itu Raffi karirnya dimulai dari apa ya? Sinetron. Sebenarnya tuh pertama kali gue jadi cover boy 2001, Mas Indra. 2000. Tahun 2000, cuman itu nggak sengaja. Jadi nyokap gue tuh ngefans banget sama Thomas Djorghi. Pengen banget anaknya tuh kayak jadi artis. Terus gue dikirimin lah pemilihan model aneka. Guanya nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba gue masuk 40 besar finalis. Teman-teman SMP gue naruh di mading sekolahan. Pas gue di sekolahan, cie model. Apa sih model? Gue bilang, oh ternyata nyokap gue kirimin. Akhirnya dari situ gue pindah ke Jakarta. Dan gue casting main sinetron dulu pertama. Oh, yang pertama apa judulnya? Dulu pertama kali gue main di SCTV Tunjuk Satu Bintang. Gue main itu sama Didi Riyadi, Foni Cornelia, Mbak Imong. Pertama kali Mbak Imong. Itu pertama kali gue sama Mbak Imong. Naik bis, gue dibayar 500.000 dari Bandung. Gue ke Bogor, nginep di hotel 80.000. Wah, pokoknya perjalanan gue gokil. Kemudian terus main sinetron kan ya. Tapi juga 2000, itu belum kenal Mas Indra gue. Ya. Waktu itu main sinetron, terus sukses di sinetron. 2001, gue main sinetron. Gue jadi cover boy itu 2000, main sinetron 2001. Oke. Dan akhirnya, ya. Nah, setelah dari sinetron kan kemudian Raffi langsung, kalau nggak salah, ingat nggak proyeknya Melly Goeslaw, BBB? Lu ceritain deh gimana jadi penyanyi waktu itu, Vi. Ingat nggak? Itu tahun 2006. Jadi habis gue main sinetron, terus sebenarnya gue nggak keterima itu di BBB. Sumpah gue nggak keterima, Mas. Gue nggak diterima karena dulu itu manajer gue, Mas Dedi Nur, itu artisnya Dimas Beck, Laudia Bella bareng-bareng. Akhirnya gue dipaketin sama dia. Akhirnya Melly Goeslaw kasihan. Terimalah gue. Tadi gue nggak keterima, sumpah gue nggak terima tadinya. Dan gue juga sebenarnya nggak ada cita-cita. Gue tuh nggak ada cita-cita jadi penyanyi, nggak ada. Gue cita-cita jadi host itu nggak ada sama sekali. Gue tuh dari dulu pengen banget cuman jadi acting aja. Cuman malah rezekinya sekarang di host. Ya. Nah, dari BBB kemudian kan kita kenal Raffi menjadi host ya. Nah, pertama di RCTI apa? Awal pertama RCTI Tala dulu, Tangga Lagu. Waktu itu yang nemuin gue tuh John Fair. Sama Sitiar. Nah lucu nih sebenarnya. Itu gue pertama kali jadi host itu lucu loh, Mas. Gue lagi di Gambir. Gue habis casting sinetron di Gambir, di Multivision. Mau pulang ke Bandung, naik kereta. Gue lagi ngantri, gue sendirian. Gue lagi ngantri di loket. Terus dari belakang gue ada nyolek-nyolek. Mas, dek, boleh nggak saya nitip? Oh iya, boleh mas. Ternyata itu si John Fair. Gue nggak kenal sama dia. Akhirnya si John Fair mau ke Bandung, Mas John Fair. Akhirnya pas iya mas. Udah, gue beliin aja tiketnya. Ya udah, terus diganti sama dia. Sepanjang di kereta ke Bandung itu ngobrol sama Mas John Fair.
Dia dulu produser kan ya di RCTI? Dia dulu belum produser dia. Masih apa ya, gue nggak ngerti deh. Mungkin PA ya? Iya, masih PA. Dia bilang, saya kerja di RCTI, kamu mau nggak syuting? Syuting apa mas? Syuting Love. Ada dulu sinetron di RCTI Love, masih inget gak? Iya. Yaudah, akhirnya gue dikasih kartu nama kan. Wah, bener juga nih kartu nama RCTI. Minggu depannya gue datang ke RCTI, gue casting Love, casting sinetron Love dulu. Habis itu beberapa bulan kemudian masuklah gue di Tala sama Astrid Tiar, tanggal lagu gitu. Tiba-tiba suruh jadi host gimana? Wah, gue pertama kali jadi host tolol banget. Kan ada 5 nih, ada Q card kan ada 5 pertanyaan. Waktu itu gue nanya Ahmad Dhani lagi grup Dewa lagi ngetop-ngetopnya kan. Itu pertanyaan di Q card udah habis, durasi masih off, masih under. Gue nggak tahu lo mau ngomong apa tuh, si Dhani tiba-tiba ngomong gini. Mas, gue inget banget. Ini gimana sih? Udah kita main aja langsung. Gue drop banget dulu. Ini jadi mau nanya lagi nggak? Aduh mas, pertanyaan udah habis. Gimana sih hostnya? Udah kita nyanyi aja, sialan gitu. Gila gue dulu. Iya. Tapi kan kemudian orang inget setelah Tala. Wah, itu pengalaman tidak terlupakan. Betul. Setelah Tala, kemudian Raffi masuk ke Dahsyat kan, host Dahsyat. Dan itu yang ikut melambungkan nama Raffi waktu itu. Nah, ceritain awal-awal waktu di Dahsyat, Raffi. Pertama kali gimana? Nah, aku masuk Dahsyat itu 2008-2009. Kemudian kan mencuri perhatian ya saat itu Dahsyat, dan saya ingat betul waktu itu ada saingannya dengan Inbox waktu itu kalau di SCTV. Jadi acara pagi yang sukses tuh 2 ya. Nah, sebelumnya itu kan Dahsyat itu udah ada hostnya duluan waktu itu, siapa gitu beberapa kan. Nah, beberapa, dan waktu itu juga aku tuh sempat di Inbox mas, jadi sebelum di Dahsyat tuh gue di Inbox dulu sama Darius. Gue masih di Darius tuh, Darius. Cuman waktu itu sama Olga, tapi kan waktu itu gue masih host cabutan, yang kadang di calling kadang enggak tuh di SCTV. Habis gitu si Olga ditarik dulu di RCTI. Kebetulan aku lagi syuting sinetron yang sama Baim Cilik zaman dulu tuh sama Olga. Ya. Habis gitu ditelepon kan sama RCTI si Olga ngajakin aku, Vi, kebetulan John Fair juga waktu itu awal-awal kan. Akhirnya udah di situ sama Olga, akhirnya aku belajar banyak sih di situ tuh. Dahsyat itu memang legend banget sih mas, acara pagi yang akhirnya waktu itu bisa sampai Hillary Clinton dateng, siarnya bisa sampai 40, bisa jadi prime time-nya di pagi, dan luar biasa sih itu, benar-benar yang bisa merubah aku tuh ya salah satunya tuh Dahsyat. Ya, Dahsyat memang acara pagi yang mencuri perhatian pada masa itu, dan saya beruntung. Udah bos, Mas Indra udah bos gitu dia. Ya, saat itu saya ikut membidani acara Dahsyat. Iya, dulu sama Inbox di RCTI. Gila. Dan saingan dengan Inbox waktu itu kita. Dan inget nggak? Ya, kita sempat di outdoor juga beberapa kali kan waktu awal-awal. Iya, capek, panas-panasan. Iya. Pindah ke studio. Ya, kemudian kita membedakan beda sama Inbox. Akhirnya Inbox di luar, kita di dalam. Betul. Nah, apa yang paling berkesan, Vi, saat jadi host di Dahsyat? Oke, ini yang membuat gue paling berkesan itu sebenarnya kedatangan Hillary Clinton itu menurut gue tuh gila. Gue kan dulu bukan host apa-apa, kedatangan sekretari Amerika datang kan, dan gue bisa sampai foto sama dia, sama Pak Haritanu juga. Akhirnya besoknya, kebetulan seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, itu gue nge-apply visa Amerika mas. Gue cuma ngasih foto Hillary Clinton, langsung gak ditanya-tanya, langsung oke. Langsung, gila gak? Gue sama Olga. Iya, jadi Olga di depan gue di belakang. Si Olga bilang, I'm artist very very famous. Dikasih lihat tuh foto Hillary Clinton. Langsung dia nggak ditanya-tanya. Gue yang kedua, gue ngikutin dia. Gue ngikutin yang hal sama. Nggak ditanya-tanya, langsung gue. Ada manfaatnya juga ternyata ya. Ada manfaatnya. Tapi sewaktu itu kan datang Dahsyat itu kan sebenarnya bukan acara formal. Tapi kan jarang banget acara yang non formal bisa didatangi sama tamu-tamu hebat. Bisa sampai wah gila, Dahsyat tuh dulu. Padahal gue 2006 itu udah pernah dapat SCTV Award sebagai aktor. Tapi orang tuh gak ada yang menghargai gue jadi aktor. Malah orang tuh lebih tahu gue jadi presenter di Dahsyat, mas. Ya, tapi kemudian kan kalau kita ingat Dahsyat itu sangat istimewa buat Raffi. Nah, mungkin yang paling menarik dari sisi yang saya ingin gali dari Raffi adalah Raffi ini jadi inspirasi anak muda. Karena kemudian Raffi menjadi content creator digital, menjadi produser digital yang sangat sukses. Nah, cerita deh, Vi, bagaimana awalnya kemudian Raffi menjadi terjun ke dunia digital?
Dan kalau kita ingat masa-masa itu kan orang masih nggak terlalu ke digital ya. Dan Raffi sudah mulai duluan dan eksis gitu. Ceritain bagaimana awalnya Raffi tertarik ke dunia digital. Sebenarnya gini sih Mas, gue tuh terjun dalam sesuatu hal tuh sebenarnya nggak sengaja, tapi gue mau belajar orangnya. Nah, sebenarnya gue terjadi saat keresahan gue udah mulai, bukannya gue nggak bersyukur, tapi agak jenuh. Waktu itu gue mulai jenuh dengan, gue kan di TV kan hampir setiap hari Mas. Hampir setiap hari gue udah mulai jenuh, ngapain ya gitu. Sedangkan gue nggak tahu mau ngerjain apa. YouTube itu gue sama sekali dulu, mana artis TV dulu tuh pada nggak pernah menghargai YouTube. Maksudnya kayak dulu, ya 5 tahun yang sama lalu sekali dulu kayak acara Inbox, acara Dahsyat, malah artis YouTube tuh pengen tayang di acara Inbox dan Dahsyat. Mana mau kita kalau di YouTube dulu kan rasanya turun kelas, ngapain kita ke YouTube. Betul. Tapi ternyata fenomena berubah 180 derajat. Nah sebenarnya saat gue punya anak Rafathar, waktu itu dengan awal tuh gue mengabadikan momen-momennya Rafathar tuh di YouTube, vlog biasa gitu Mas. Nah ternyata saat gue menaruh, buat tadinya sih buat lucu-lucuan aja, nggak lama kok yang lihat banyak, viewersnya banyak. Nah gue kagetnya saat gue di Dahsyat udah 10 tahun, yang kenal sama gue tuh rata-rata umur 30-an, 25 ke atas lah. Nah, saat gue di YouTube, saat gue sama anak gue, kok anak-anak kecil papanya Rafathar. Kok gue merasa dapat suntikan baru anak usia yang umur 5, umur 10, umur 15 tahun. Nah, dari situ gue berpikir, wah berarti memang gue harus lompat dari zona nyaman gue untuk membuat sesuatu yang baru dengan tanpa maksud untuk meninggalkan apa yang gue sudah rintis sekarang. Jadi gue bermain di 2 kaki. Nah akhirnya gue mencoba, ternyata YouTube ini digital lah. Ibaratnya digital ini kok lebih personal ya. Akhirnya gue mencoba mencari yang memang sifatnya personal, yang memang gue bisa dokumentasikan. Gue mencoba terobosan baru. Akhirnya gue bikin, udah deh. Akhirnya kemarin gue bikin yang jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia, sekalian gue istirahat. Karena kalau sama TV kan nggak mungkin, cost-nya pasti besar. Akhirnya gue mencoba, jadi sekarang apa yang gue lakukan di TV, yang pernah gue lakukan di TV akan gue pertahankan. Tapi apa yang memang sekiranya belum gue lakukan di TV dan tidak mungkin gue lakukan di TV, gue akan coba di digital gue gitu sih. Dan menghasilkan duit yang cukup besar juga ya di digital. Wah ternyata juga bener-bener digital itu potensinya cukup besar. Kita bisa dapat dari monetisasi, kita bisa dapat juga dari sponsor kalau memang kita bisa membuat paketnya sendiri. Jadi semua ilmu-ilmu yang aku selama di TV, kebetulan kan aku juga di TV itu kan semua TV aku coba pelajari Mas. Dari MTech, dari MNC Group, dari grup FIFA. Kadang aku juga orang yang suka kepo, ke programming aku suka belajar, ke marketing suka belajar. Nah dari situ aku mencoba menerapkan di digital aku sendiri, dengan aku bikin paket harga sendiri, dengan aku bikin, sekarang aku lagi bikin animasi Mas, sekarang lagi aku bikin animasi, baru rilis hari ini tadi jam 6 sore, si Rafathar. Apa judulnya? Si AA, jadi gini, aku berpikir vlog-vlog aku yang kemarin, family, kan sekarang udah teman-teman, Baim, ada The Onsu, udah pada rame kan, aku coba bikin animasi Mas, sekarang akhirnya aku baru tayang nih vlog family aku dianimasikan gitu. Rumahnya dengan bentuk yang sama, semuanya sama gitu. Keren. Nah sebenarnya ada yang menarik Vi waktu Raffi di digital. Ingat waktu Raffi liburan jalan-jalan 3 bulan yang lalu, itu sempet cukup heboh tuh karena di dunia advertising. Karena kontennya bisa dimonetasi, kemudian di kalangan advertiser juga ada brand yang bisa bayarin miliaran malah perjalanan itu juga rekor sih. Nah, bagaimana Raffi bisa mendapat kepercayaan sebesar itu, Vi? Bisa ceritain dong, gimana pengalaman bisa bertemu dengan brand, kemudian advertiser mau bayarin cukup mahal perjalanan. Iya. Itu luar biasa sih dan sempat dibahas di kalangan para advertising, di dunia advertising. Gimana, Vi? Bisa share pengalaman itu, cerita mengenai bagaimana dunia digital bisa mendapatkan duit cukup besar dan kemudian dipercaya oleh brand terutama. Gimana tuh? Sebenarnya gini Mas, kalau aku tuh simpelnya, kebetulan kan aku juga dipercaya sama beberapa brand besar untuk jadi brand ambassador. Nah, yang pertama aku approach dulu mereka yang aku jadi brand ambassador. Jadi gini, kadang juga aku kalau misalnya membuat sesuatu hal, misalnya masalah endorsement, ini mungkin teman-teman artis yang
endorsement itu bukan seperti sulap yang seminggu 2 minggu oke. Jadi gue langsung deal gitu. Enggak. Sebenarnya itu aku bikin ini tuh bikin agenda kurang lebih 6 bulan sampai hampir setahun Mas bikin ini. Jadi kadang kita juga harus bikin bukan hanya di endorse aja. Apa nih yang kira-kira kita bisa bikin si orang yang endorse kita ini menjadi win juga buat dia gitu. Bukan hanya sekedar dia bayarin tiket, gue upload. Enggak. Tapi kadang kita tuh mikirin campaign-nya apa nih. Apa yang memang kita bisa campaign. Apa yang bisa kasih buat mereka. Kebetulan kan yang waktu itu yang masuk itu adalah Mayora sama Tiket.com. Kebetulan Mayora itu makanan-makanan yang memang family makanan gitu yang bisa kita bawa ke sana kan. Dan yang kedua sama Tiket.com apa nih campaign yang bisa kita bikin yang memang bisa ngangkat salesnya mereka juga. Jadi bukan hanya sekedar barter gini, enggak. Aku tuh selalu berpikir jadi agensi kecil sendiri gitu Mas untuk brand tersebut. Ya justru karena nggak banyak orang yang bisa seperti itu sih, Vi. Dan menurut saya apa yang Raffi lakukan di Rans Entertainment itu juga sebuah terobosan ya. Bayangkan sebuah channel YouTube bisa mendapat perhatian begitu besar dari penonton dan saya dengar katanya musisi-musisi ada yang sempat rela bayar ya bisa tampil di channel itu dan rela diundang. Wah luar biasa sih Vi. Itu satu hal yang perlu dibagi pengalamannya bagaimana Raffi bisa membesarkan sebuah channel di YouTube dan ini melibatkan musisi-musisi juga dunia yang waktu itu Raffi jalanin bareng-bareng waktu di Dahsyat dan di program-program lain. Cerita Vi, bagaimana Rans kemudian bisa besar dan itu kan pengalaman yang penting sekali ya. Sebenarnya gini Mas Indra, sebenarnya aku tuh makanya namanya tuh Rans Entertainment. Kenapa Rans Entertainment? Aku tuh cuman mencoba membuatkan satu wadah yang pernah aku terlibat dalam produksi-produksi yang ada di semua TV yang ada di Indonesia. Tapi aku minimalisir semua produksinya dengan gaya style anak mudanya, dengan gaya digitalnya. Sebenarnya kenapa memilih? Aku juga nggak ngerti kenapa. Cuman kan dulu aku di Dahsyat lama tuh. Jadi sebenarnya hanya sekedar melepas rindu aja sama teman-teman musisi atau apa, yuk mau ke tempat gue, sama sekali gue nggak ada yang mau bayar, ada yang mau apa, sama sekali nggak, karena aku tuh ngerasa juga teman-teman musisi juga kasihan tempat, memang kan musik kan di acara TV kan sedang sedikit banget Mas. Jadi aku juga cuma jadi wadah itu aja sih, tapi kalau teman-teman musisinya banyak yang pengen datang, pengen apa, jadinya tuh malah mereka juga membantu mensosialisasikan platform ataupun wadah yang gue punya gitu. Ya. Jadi kalau kolaborasi di digital itu nggak pernah ada saingan. Kalau gue percayanya gitu Mas. Karena misalnya gue ngajakin Mas Indra, enggak. Menurut gue nih ini tuh sesuatu hal yang baik. Kalau TV kan nggak mungkin. RCTI sama RCTI kita collab kan nggak mungkin. Kalau digital itu justru penting ya. Bener, sangat penting banget. Ya. Nah, soal kolaborasi ini, teman-teman semua, Raffi dikenal sangat generous ya, suka menolong dan bahkan beberapa kali ikut coaching teman-temannya yang baru masuk ke dunia digital. Contohnya nih Baim Wong. Baim Wong kan dulu kita kenal tidak pernah main di digital, tapi belakangan main digital dan dibantu oleh Raffi dengan membuat kolaborasi. Nah, Raffi, saya dengar juga Raffi banyak coaching teman-teman ya yang baru mulai channel di digital. Bisa ceritain gimana? Contohnya Baim deh waktu itu, sehingga Baim punya channel yang sebesar seperti sekarang di digital. Gimana, Vi? Gini, gue tuh selalu gue nggak tahu kenapa, gue tuh kan memang karena dari dulunya kan anaknya sebatang kara Mas. Jadi kadang gue tuh suka percaya kalau kita bantuin orang, pasti kita juga akan dibantu. Pasti kita juga nggak mungkin kita melewati masa senang terus. Nah, kayak teman-teman banyak kayak si Irwansyah, Baim Wong, terus ada beberapa, gue tuh kasih tau ke mereka, gue tuh ternyata jalan lo nih di digital nih, masa lu nggak mau nyoba? Gue tuh ngasih mereka nih, gue dapet tuh segini loh, dan maksudnya kalau kadang kita ngomong gue dapet nih di YouTube nih, jalan nih gini nih, mereka juga mana, tapi kalau saat kita kasih lihat bukannya kita pamer ke mereka, nih gue dapet segini, ayo lu mau nggak, yuk bareng sama gue, yuk kita bikin yuk, pasti kita jadi sesuatu. Karena kalau wah, berapa sih? Tebak. 1M? Apa nih? Kan ada AdSense, ada AdSense sama sponsor. Bisa ceritain nggak buat yang belum tahu AdSense? Beda-beda sih.
Nggak bisa Oke. ceritain AdSense itu apa? Kalau AdSense itu kan memang dari YouTube-nya sendiri ada AdSense. Yang memang ya iklan yang masuk ke YouTube yang YouTube akan bagi ke kita. Ada lagi sponsor endorse. Sponsor endorse itu yang memang langsung masuknya ke kita tanpa ke YouTube. Tapi AdSense dapat berapa? aku paling besar ya. Ya. Paling besar itu aku pernah dapat sebulan, pernah paling besar tuh 4,2. Wow, 4,2 M. Wow. Satu bulan. Sebulan 4,2 M. Wow. Paling besar, Mas. Wow, ya. Tapi kadang fluktuatif juga, tergantung akunya ngerjainnya sebanyak apa gitu kan. Kadang kalau aku lagi sibuk banget kayak bulan Ramadan ini, aku nggak terlalu sibuk maksudnya nggak banyak. Ya tahun ini aku lagi di TV banget. Tahun lalu sih aku getol banget kerjanya karena si Gigi juga kan kita nggak bisa keluar jadi di rumah aja, maksudnya nggak seproduktif tahun lalu gitu, Mas. Ya. Nah, kalau yang jalan-jalan kemarin dibayar berapa? Kalau boleh tahu. Ya paling besar grupnya Mayor. Karena kita juga kan ke beberapa agensi. Jadi kalau aku tuh gini, Mas, sebenarnya kita juga harus percaya sama agensi sih. Maksudnya kita ke agensi ataupun aku tuh selalu gini. Kayak misalnya nih contoh animasi nih yang sekarang aku lagi bikin. Aku tayangin dulu nih satu episode. Cuman mau narik TV sama sponsor. Nih kayak sekarang nih aku udah narik, ada beberapa TV udah nelfon. Lu TV-nya dibayarin gue ya. Terus ada beberapa sponsor masuk. Oke, goblok ya segini ya. Nah saat sponsor masuk, aku tuh rata-rata nggak ambil 1-2 episode. Ya udah, lu ambil 15 episode tapi harganya gue kasih yang murah ya, gitu, Mas. Wow. Jadi ngapain gue dibayar mahal tapi cuma 1 episode, nggak usah, udah deh kita balak aja gitu. Oke. Nah, kalau soal tolong menolong, saya harus ceritain ini karena kalau Raffi mungkin ingat nggak ya, tahun 2012 saat saya pindah dari Kompas TV ke Indosiar. Dan saya ingat betul waktu itu Indosiar ada di peringkat 7-8, terpuruk lah ya. Nah, nggak banyak artis yang waktu itu mau ke Indosiar. Jadi Raffi dan almarhum Olga waktu itu membantu saya menawarkan diri bikin program. Nah, ingat nggak Vi, program Kata Hati ini adalah salah satu program yang sangat berkesan buat saya karena Raffi membantu saya waktu itu. Dan ini merubah karena Raffi waktu itu kan biasanya di program-program yang musik atau lebih bercanda ya. Nah, Kata Hati itu sangat berkesan, berbeda karena menimbulkan haru juga, menggali artis-artis atau bintang tamu dengan cara yang berbeda. Sangat berkesan sekali. Aku juga berkesan, Mas, sangat berkesan. Jadi Mas Indra itu salah satu yang percaya sama aku kalau aku bisa membawa satu acara yang memang bisa membuat emosi orang naik turun. Kan biasa kan orang susah, Mas, karena aku udah di Facebooker lah, udah di dahsyat lah, taunya cewawakan lah. Mas Indra tuh kasih kepercayaan itu sama gue tuh, gue happy banget gitu. Ya, dan berhasil. Dan sebenarnya juga itu juga salah satu cara gue membalas budi lah, karena apapun tuh Mas Indra buat gue itu apa ya, salah satu orang yang pernah memberikan satu tempat juga buat Olga, buat Luna, buat kita sama-sama untuk bisa membuat satu program yang dimana kita bisa berkarya itu di RCTI waktu itu dahsyat dengan teman-teman yang lain. Tapi kan salah satunya Mas Indra memperakasai juga. Akhirnya saat Mas Indra pindah, waktu itu di Kompas gue bingung mau bantuin apa, karena kan di Kompas memang agak beda ya di Kompas ya. Ya lain kan. Dan waktu itu gue bingung, aduh. Tapi saat Mas Indra ke IVM, ke Indosiar, gue juga seneng pas Mas Indra telepon, wah gue seneng banget gue bisa mengeksplor waktu itu di sana. Tapi maaf nih programnya nggak panjang, gue ditangkap BNN lagi. Ya tapi kan itu berkesan bro. Ya tapi ya Raffi belajar banyak kan dari kasus itu. Ya kan? Nah, belajar Mas, belajar. Ya, sejak kasus itu kan Raffi seperti terlahir kembali kan, dan jadi yang saya kenal Raffi jadi lebih dewasa, kemudian lebih serius dalam menjalani hidup, dan yang paling penting kemudian sukses di digital. Nah, mungkin buat teman-teman artis yang ingin belajar terjun ke dunia digital, Raffi atau sebagai content creator dari digital, Raffi punya ini nggak? Apa yang harus mereka lakukan? Langkah apa yang pertama kali harus mereka lakukan kalau mau terjun ke dunia digital? Kalau digital tuh menurut aku sesuatu yang memang personal awalnya. Jadi jangan kita mau ngikutin orang sih. Sebenarnya ikutin dulu apa yang memang core-nya kita suka. Kayak contoh Baim tuh memang jahil dan dia suka pengen sosial eksperimen begitu-begitu. Nah, saat core-nya kita udah dapet, kayak Mas Indra nih. Misalnya Mas Indra suka nanya-nanya orang, ini aja dulu core-nya. Setelah itu mau dilebarin ke kanan ke kiri boleh. Tapi memang
digital itu orang itu pengen subscribe. Kalau misalnya gini, RCTI ataupun Indosiar, IVM atau SCTV, orang mau subscribe, mau nonton karena Indosiar. Yeah. Kalau digital kan pengen subscribe si Rans karena ada Raffi dan Gigi. Nah si Raffi sama Gigi tuh sukanya ngapain? Oh mereka family keluarganya nih yang memang unik, yang suka nyeleneh. Nah itu dulu jadi core kita. Setelah itu baru kita kembangin. Jadi kepribadinya kita yang memang core-nya kita itu sih Mas. Jadi kalau di digital jangan mikir untuk cari duit dulu ya Vi ya? Jangan. Aku setahun boncos, Rans tuh setahun boncos. Boncos juga tuh. Iya boncos tuh kita waktu itu kan juga tayangin seminggu. Iya nggak dapet. Ya adsense-nya berapa bayar. Waktu itu aja aku baru pertama kali orang tuh 3 orang, 2 orang produksi, 1 orang editor. Itu aja gaji mereka aja nggak nutup dengan apa yang kita dapetin gitu. Iya. Sekarang udah berapa? Sekarang tuh kita udah hampir 50. Sekarang tuh ada Rans Carnival, ada Rans Music, ada Rans Entertainment gitu. Lumayan Mas. Hebat. Salut. Tapi sama Rans animasi jadinya hampir 90 sama Rans animasi. 90 orang. Wow. Dengan animasi. Hebat ya, dari 3 orang kemudian jadi 90 orang. Itu semua ngantor tuh. Lumayan. Enggak sebesar. Ngantor juga. Ngantornya di mana? Mereka jadi apa? Iya, kantor sementara kita lagi mau bikin kantor, tapi sementara kita masih jadi rumah gua tuh sebelahnya tuh kan rumah kosong, di situ dulu sementara. Terus itu yang Rans Entertainment sama Rans Musik. Yang Rans Carnival di rumah sebelahnya lagi. Gitu-gitu. Kalau animasi kita di daerah Jogja sama Semarang. Oh, ada yang di Jogja juga. Buka cabang di sana. Nah, aku juga punya Rans Carnival ini ini karena corona kemarin udah mau bikin 15 kota, 15 titik kita bikin kayak Carnival kita bikin theme park. Kita bikin theme park yang memang theme park ke setiap daerah. Misalnya dia 10 hari di Makassar, nanti 10 hari. Tapi theme parknya ada karnivalnya, bener-bener kayak karnival gitu. Kayak SCTV Karnival. Kayak SCTV Karnaval, tapi kita bukan nyanyi-nyanyi, tapi ada permainannya, ada gitu-gitu. Lebih ke family, makanya core-nya ke family gitu. Jadi mulai juga merambah ke theme park nih ya. Kenapa, Vi? Tiba-tiba kepikir ke... Satu, karena core-nya aku kan family, Mas. Yang kedua, sebenarnya aku mencoba untuk mengepakkan sayap di setiap daerah tuh kayak poskonya si Rans. Jadi kita buat dengan wadahnya Rans Carnival. Dengan orang beli tiket. Jadi kita udah punya users yang memang kita jadi database kita, users itu, gitu. Ya. Nggak salah kalau gue sebut Raffi adalah sosok entrepreneur ya, nggak cuma host tapi seorang entrepreneur. Nah, jarang loh orang bisa sukses di dua-duanya, Vi, ya. Di depan layar sukses, di belakang layar sukses, di dua platform juga sukses, di digital sukses, TV sukses, luar biasa. Ini mah sangat inspiratif ya, menginspirasi anak-anak muda sekarang harus punya role model seperti Raffi Ahmad nih, ya. Gue malah pengen belajar dari Raffi, gimana caranya Raffi bisa sukses di dua dunia ini ya. Dua dunia itu maksudnya digital dan di TV gitu. Karena sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih. Gue aja salah satu pedoman gue ya Mas Indra Yudhistira Ramadan. Maksudnya kenapa? Karena gue tuh kekurangannya cuma satu, Mas. Gue tuh nggak pernah fokus. Tapi kalau Mas Indra itu orang yang lebih fokus dari gue. Sebenarnya kekurangan gue tuh fokus. Nah, tapi memang orang-orang anak-anak muda tuh memang harus fokus karena Mas Indra ini salah satu orang di TV yang memang dia dari awal punya karir sampai naik ke atas dengan posisi seperti ini. Ini tuh salah satu pedoman buat orang-orang yang pengen masuk di dunia TV. Jadi dunia TV itu emang bukan dunia yang mudah bisa ditembus. Tapi kalau memang kita punya creativity, punya eksperimental yang banyak, bisa kita sukses. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi. Gue malah pengen jadi kayak Raffi. Ya. Serius. Kadang gitu Mas, gue pengen jadi lu pengen jadi gue. Kadang orang-orang tuh pengen gitu, pengen mencoba jadi orang lain. Tapi memang sih, jujur aja, kita memang lagi coba meng-crack digital ya, karena kan masa depannya ada di dunia digital. Nah, saya ini memang pengalaman 20 tahun di TV, tapi belakangan ini saya tertantang untuk bisa nge-crack digital, Vi. Nah, itu saya pengen belajar dan mengeksplor dunia digital ini. Tapi video itu termasuk yang kenceng loh, Mas. Maksud gue, gue tuh sekarang, gue juga sekarang kalau misalnya gue punya kesempatan untuk membuat satu own video digital media, kiblat gue pasti akan ke video.
Karena video yang termasuk yang memang oke punya. Ya memang video ini salah satu OTT yang sedang dikembangkan oleh grup MTech. Tapi tentu saya sebagai pribadi mengagumi sosok Raffi karena itu tadi saya bilang Raffi adalah sosok yang sukses di dunia digital ya, dan seorang entrepreneur juga yang Thank you, Mas. Kita ikuti lah dan menjadikan role model. Nah, thank you banget. Kalau mau lihat, gue udah post di Instagram gue foto sama Mas Indra Yudhistira waktu sama Hillary Clinton ya gue. Ada Mas Indra di situ, gila kan? Top. Ada Pak Tanto, wah gila, bos semua. Masih ada semua. Ada Pak Rudi Ramawi, ada. Putra Nababan. Ada Pak. Ada Mas Adit Kuditama, ada Isyana Bagus Oka. Wah, itu jagoan RCTI waktu kita masih lengkap ya. Thank you, Vi. Yes. Sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan memberi inspirasi kepada anak-anak muda, terutama yang mereka sedang dengan senang hati pasti, Mas Indra. Dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi. Salam buat keluarga semua. Thank you ya, Vi. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Raffi Ahmad seputar dunia digital, seputar karirnya dari host dan hingga menjadi content creator yang terkenal. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang orang-orang di balik layar, simak terus acara di balik layar. Mudah-mudahan saya bisa menghadirkan tokoh-tokoh sukses atau tokoh-tokoh inspiratif yang lainnya. Sampai jumpa. Bye.